Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih lanjutkan terkait dengan mafia migas dan juga permasalahan kita di Indonesia yang tidak pernah ada habisnya. Sebetulnya permasalahan kita berputar-putar di mana? Karena semua orang mengatakan ini banyak sekali mafia migas, permasalahan kita dimanfaatkan oleh asing. Apa sih masalah kita sebetulnya, Pak Hotman? Nah jadi banyak orang cuma teriak-teriak mafia, teriak-teriak ini, tetapi tidak tahu apa artinya identifikasinya. Kalau saya bisa mengidentifikasi bahwa terjadinya gap yang besar, semakin besar antara kebutuhan dan pasokan BBM dalam negeri sehingga menimbulkan peluang impor. Ya, dengan adanya peluang impor itulah kemudian ya notabene apa yang diimpor itu karena pemerintah itu, negara itu mewajibkan Pertamina, wahai Pertamina, Anda saya tugaskan untuk menjaga pasokan BBM dalam negeri, ya kan? Tetapi karena pasokan dalam arti produksi migas kita semakin lama makin turun, ya, sehingga tidak cukup. Ini satu contoh. Produksi kita katakanlah 800.000 barrel, ya, katakanlah 800.000 barrel. Kemudian yang jatah negara itu cuma 55% sampai 65%. Katakanlah 450.000, ya kan? Atau 500.000 aja. Sedangkan kapasitas kilang kita 900.000. Berarti ada 400.000 minyak mentah yang harus diimpor. Itu baru minyak mentah untuk mengisi kilang. Ya. Katakanlah itu sudah jadi 900.000 menghasilkan BBM. Kebutuhan kita 1,5 juta. Berarti ada 600.000 lagi yang mesti diimpor dalam bentuk BBM produk, premium dan solar. Begitu ya. Kalau kita lihat, disitulah manisnya. Permainannya di situ. Nah, untuk mengimpor itu kan kita bersaing. Dalam arti Pertamina mempunyai anak perusahaan Petral, ya kan, yang ada di Singapura sebagai pusat perdagangan minyak trading di situ, ya. Mereka bersaing. Kalau Pertamina bilang, Petral, tolong carikan kami 200.000 barrel untuk ngisi kilang ini tanggal sekian, misalnya, dengan kualifikasi spesifikasi minyaknya begini. Oke, Petral kemudian nyari, begitu nyari, ya kan, oh ternyata dari sana ada yang nawarin, ya toh? Itu tadi broker tadi, trader tadi, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, dalam dunia trading tuh memang begitu. Kemudian si broker kan ngelihat, wah Indonesia ini lagi butuh nih, kan gitu kan? Misalnya harga minyak Brent kemarin $100 misalnya, lo lagi butuh nih ya, kasih 120, misalnya gitu. Terus Petral bilang, loh kok mahal sekali? Ya udah, kalau mau, kalau nggak mau ya udah, kan gitu. Tapi ini butuh, kan gitu kan? Dengan cepat. Kalau enggak, kalau itu tidak dipenuhi, maka ada kelangkaan BBM di mana-mana, ya kan? Antri puluhan kilometer. Yang terjadi apa? Bisa perang kan? Bisa-bisa SPBU dibakar, gitu kan? Nah, jadi memang kita nggak bisa langsung. Nah, adanya mafia migas itu disinyalir nih ya, karena adanya peluang impor. Bagaimana membunuh mafia? Ada 5 kebijakan yang saya identifikasi. Yang pertama, beli langsung ke produsen. Ya kan, dalam arti G2G, ya, G2G. Bila perlu pun Pertamina itu minta tolong kepada pemerintah, misalnya nih Kuwait atau Arab Saudi, ya nanti presidennya sama rajanya Arab duduk bareng, tolonglah gitu kan, sama seperti itu ya. Nanti kita kontrak long term agreement 20 tahun, minyak Anda cocok untuk kilang saya. Karena kilang-kilang Indonesia tuh kebanyakan juga didesain, ya, didesain dari minyak-minyak Arab, light crude dan apa gitu, tapi high sulfur gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemilihan minyak mentah, ya, pemilihan minyak mentah itu yang menghasilkan maksimum yield, gitu loh. Jadi kita beli dengan harga sekian, hasil untuk setelah diolah nanti di kilang kita itu jadi maksimum, ya tuh maksimum yield ya. Kemudian beli lagi yang kadar sulfurnya agak lebih tinggi, tapi masih bisa diterima kilang kita, 0,5 sampai 0,7%, ya. Kemudian yang keempat, kalau kita kurang nih 900.000, ya, kan masih kurang nih daripada ngimpor BBM produk, itu lebih mahal dibanding impor minyak mentah. Satu contoh, kalau kita ngimpor minyak mentah $100, mungkin BBM produk bisa 115, ada beda $15 per barrel. Terus caranya gimana supaya kita murah? Kita kontak itu Jepang, Korea, Taiwan yang punya kilang minyak lah, ya. Ya kamu kapasitasnya berapa? Oh sekian. Kemudian dipakai berapa? Misalnya kapasitas 100, dipakai 80, yang 20 untuk kilang saya ya, apa untuk masak punya saya ya. Oh iya, kita buat kerjasama. Kita beli minyak mentah, kita kirim ke sana, tolong dimasakin. Setelah dimasakin saya bayar $2 masakinnya. Daripada kita beli yang beda $15, ya kan?
Dengan minjem kayak begitu $2, ongkos masaknya $2 gitu. Jadi kita untung $13, artinya lebih murah. Terus yang terakhir, ya ini jawaban yang paling utama adalah membangun kilang baru. Itu yang saya tunggu dari tadi, kapan ini jawaban membuat kilang minyak? Yang paling paripurna itu membangun kilang baru. Tadinya kapasitas 900, kebutuhan 1,5, paling nggak butuh 600, bangun 2 kali 300. Mahal nggak? Ya mahal. Iya kan? Rata-rata kalau misalnya ini unit cost ya, $15.000 per barrel. Kalau 300.000 kan bisa-bisa 4,5 miliar. Ya kan? Kalau 2 kilang itu bisa $9 miliar. 9 miliar dolar, 90 triliun. Duitnya sopo. Ya, duitnya sopo. Oke. Luar biasa penjelasannya. Semoga masyarakat akhirnya mengerti dengan apa yang dimaksud saat selama ini kita bermasalah dengan permasalahan migas. Dan ternyata adalah gap kebutuhan pasokan kita yang luar biasa besar dan tidak mencukupi. Baik, kalau begitu tadi Anda menyebutkan salah satunya adalah beli langsung ke produsen. Nah, saya mau tanya ke Bapak Hendrajit, kenapa sih kita nggak beli biasanya langsung ke produsen selama ini? Kenapa kita belinya kemana-mana? Ini kalau ya ini memang kalau mau nggak mau akhirnya menyentuh ke persoalan kebijakan strategis di Pertamina ya, sebagai apa namanya pengelola utama di migas di Indonesia. Persoalannya ada satu masalah krusial ya di seputar peran Petral sejak zaman Ari Sumarno berganti ke Karen Agustiawan di 2009 ya kalau nggak salah itu sampai hari ini. Persoalannya itu ketika Jokowi JK melontarkan ide walaupun sempat dikoreksi akhirnya soal bubarkan Petral itu, sebetulnya sayangnya tidak karena Jokowi JK di dalam perang terhadap mafia migas yang dia lontarkan di Muktamar PKB itu tidak jelas skema dan strategi kebijakan ininya dalam konteks ininya, sehingga selain tidak jelas sasaran yang mau diberantas apa dalam konteks mafia itu tadi, juga seringkali keliru di dalam membuat wacana-wacana seperti membubarkan Petral. Dia lupa bahwa yang membuat Petral menjadi krusial di zaman Ari Sumarno itu ketika ada yang namanya integrated supply chain, soal apa mata rantai suplai minyak yang kaitannya ke kemudian yang berkuasa sesungguhnya akhirnya ISC itu, bukan Petralnya itu sendiri. Padahal dalam konteks skema Petral yang dibikin pada waktu itu adalah untuk bukan hanya impor sebenarnya, tapi ekspor juga gitu. Nah, tapi dalam konteks ISC ini kemudian menjadi satu ya ini mafia bahkan di level pengadaan yang saya sebut tadi itu yang membuat krusial. Jadi bukan persoalan harus langsung G2G atau tidak. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemerintahan siluman di dalam aspek para aktor pelaku tata kelola migas. Apa yang tidak beres spesifikasinya? Ya, ISC ini akhirnya kan menjadi mafia di dalam konteks ini, yang kemudian ketika Jokowi JK melontarkan soal kampanye anti mafia jauh sebelum dia dilantik 2 Oktober nanti, tiba-tiba dia terjebak kepada persoalan yang gilir, yaitu bubarkan Petral. Padahal ini yang harus ditangkap itu skema dia tentang tata kelola migas baru itu seperti apa gitu. Baik. Dalam konteks ke depan ini. Baik, nanti selanjutnya saya masih akan bertanya lagi kepada Pak Herdi terkait dengan PT Pertamina yang kemarin baru saja direktur utamanya mengundurkan diri. Apa yang terjadi sebetulnya nanti akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.